Silahkan ketua kelas menyiapkan kelas dan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang baik dan sehat agar kita semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini untuk materi menggabungkan gambar dua dimensi ke dalam sajian multimedia. Kegiatan pembelajaran ini memiliki tujuan. Yang pertama, nanti diharapkan kalian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggabungkan gambar dua dimensi ke dalam sajian multimedia dalam produksi pada industri budaya. Yang kedua, diharapkan kalian nanti mampu untuk menggunakan alat pemindai atau scanner dalam hal ini untuk memindai gambar menjadi gambar digital. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu untuk menggunakan software grafik multimedia dua dimensi. Tujuan yang keempat adalah melakukan pekerjaan dengan gambar digital. Untuk yang kelima, menciptakan desain grafik multimedia dua dimensi. Dan yang keenam, yang terakhir, kalian nanti dapat menampilkan karya seni digital dua dimensi. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah memahami bahwa gambar digital itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gambar bitmap, dan yang kedua adalah gambar vektor. Nah, mungkin kalian dapat menyebutkan apa itu pengertian, format, dan software yang dimaksud untuk gambar bitmap dan gambar vektor. Nah, yang pertama saya akan menanyakan dulu apa itu pengertian tentang gambar bitmap. Mungkin ada yang tahu apa itu gambar bitmap? Saya, Pak. Ya, silahkan. Marcel, dijawab apa itu pengertian dari gambar bitmap. Gambar bitmap adalah sebuah gambar yang tersusun dari titik-titik atau piksel dengan warna-warna tertentu sehingga membentuk sebuah gambar, Pak. Ya, apa yang dijawab Marcel benar. Nah, itu yang berikutnya adalah format file dari gambar bitmap. Mungkin ada yang lain yang akan menjawab apa itu format file dari gambar bitmap. Saya, Pak. Ya, Henry, silakan dijawab untuk format file gambar bitmap. Beberapa file format untuk bitmap adalah PNG, GIF, TIFF, dan JPEG. Ya, benar. Yang terakhir, untuk contoh software yang kita gunakan atau yang sering digunakan untuk gambar atau pengolahan gambar bitmap. Saya, Pak. Contoh software gambar bitmap ada Photoshop, Corel Photo Paint, Astrike, Aviary. Ya, benar. Jadi kita tadi sudah membahas ya tentang apa itu pengertian, format, dan contoh gambar bitmap. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang gambar vektor. Untuk pengertian gambar vektor, ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Gambar vektor merupakan gambar yang dibuat dengan membuat dan menggabungkan beberapa objek, garis, kurva, dan bidang tertentu menjadi sebuah gambar. Ya, benar. Apa yang telah dijawab oleh Nova mengenai pengertian dari gambar vektor. Berikutnya adalah format file yang sering atau umum kita gunakan dalam pengolahan gambar vektor. Saya, Pak. Format file berbasis vektor yaitu AI, PDF, CDR, Flash, dan EPS. Ya, baik, yang terakhir yaitu contoh software gambar vektor. Saya, Pak. Software vektor ada beberapa, diantaranya Adobe Illustrator, Corel Draw, Inkscape, sama Affinity Design. Ya, terima kasih. Nah, kalian sudah memahami tentang apa itu gambar digital yang terbagi dua menjadi gambar bitmap dan gambar vektor. Artinya,
kalian sudah dapat mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggabungkan gambar 2 dimensi ke dalam sajian multimedia dalam produksi pada industri budaya. Nah, berikutnya kita akan menggunakan alat pemindai atau scanner untuk memindai gambar menjadi gambar digital. Setelah scanner dipastikan terhubung dengan komputer, langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan software yang akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi scanner. Kita bisa menggunakan Adobe Photoshop. Langkah berikutnya adalah kita meletakkan gambar yang akan kita scanning ke perangkat scanner kita. Kemudian kita akan mengimpor gambar. Kita aktifkan menu File, Import, kemudian via Support. Kita pilih lokasi penyimpanan dari gambar yang kita scan. Kemudian kita klik tombol Start. Nah, di situ ada pilihan scan-nya. Kemudian kita pilih Custom Setting untuk mengatur bright contrast dan resolusi DPI yang kita butuhkan pada gambar. Setelah itu klik OK. Kemudian kita klik tombol Preview setelah gambar muncul. Nah, kemudian kita klik tombol Scan. Gambar akan muncul pada layar Adobe Photoshop kita. Kemudian kita lakukan pengaturan seperlunya. Kita potong bagian-bagian yang tidak penting. Kemudian kita atur komposisi warna gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik OK. Kita simpan dengan format JPEG. Kita beri nama file. Di sini contohnya bahan BPAP. Kemudian kita klik tombol Save. Kita atur quality gambar. Kita maksimumkan. Kemudian kita klik tombol OK. Berikutnya kita jalankan aplikasi CorelDRAW. Kemudian pilih New Document, kita atur kebutuhan file kita, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik menu File, Import untuk mengambil gambar digital yang tadi sudah kita proses menjadi gambar dengan format JPEG. Setelah tampil, kita letakkan di tengah lembar kerja dari CorelDRAW. Kemudian kita buat gambar tadi menjadi transparan. Setelah kita atur tingkat transparansi, kemudian kita kunci gambar dengan lock object. Sebelumnya, kita akan mengambil contoh warna yang akan kita gunakan sebagai panduan warna dalam membuat gambar WPAP. Langkah berikutnya, kita menggunakan tools 2-point line untuk mulai menggambar pola-pola garis pada gambar digital yang kita jadikan panduan untuk menggambar WPAP. Silakan dibuat pola-pola gambar sesuai dengan gradasi warna yang ada pada gambar digital yang menjadi panduan untuk membuat pola pada gambar WPAP.
Setelah semua garis dirasa cukup, langkah berikutnya adalah kita coba menggeser gambar digital tadi yang telah kita buat dengan sebelumnya mengunlock gambar. Kemudian kita geser dan kita lihat proporsi garisnya. Jika masih ada yang perlu ditambahkan, maka gambar kita letakkan kembali pada posisi semula untuk ditambahkan beberapa garis yang memang kita perlukan dan butuhkan. Kemudian setelah dirasa cukup, kita lanjutkan dengan proses pewarnaan pada pola-pola garis dengan panduan tabel warna. Kita sesuaikan dengan gradasi atau warna pada gambar digital. Jika semua pewarnaan telah kita lakukan, maka kita menghilangkan garis yang tadi telah kita buat dengan cara select all. Kemudian pada property bar kita buat pengaturannya menjadi none. Langkah berikutnya kita akan mempercantik tampilan atau gambar yang sudah kita buat dengan memberikan background pada gambar. Nah, ini adalah gambar WPAP yang telah kita buat. Langkah berikutnya adalah kita mengekspor gambar menjadi gambar dengan format JPEG. Kita beri nama file, kemudian kita lakukan setting sesuai dengan kebutuhan pada tampilan export to JPEG, kemudian kita klik tombol OK. Nah, demikian gambar WPAP telah selesai kita buat. Ya, kita akan melakukan proses pencetakan. Sebelum kita melakukan proses pencetakan, pastikan printer telah terhubung ke komputer dan telah kita nyalakan. Langkah berikutnya adalah meletakkan kertas pada buffer kertas pada printer kita. Kita atur posisinya agar kertas tidak bergeser pada saat proses pencetakan. Kita akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk melakukan proses pencetakan gambar WPAP kita. Kita klik menu File, kita open gambarnya terlebih dahulu. Setelah gambar muncul, kita klik File kembali. Kemudian kita pilih menu Printer. Kita pilih jenis printer yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik Print Setting. Kemudian kita atur jenis kertas yang akan kita gunakan, tipe kertas yang akan kita gunakan, dan kualitas pencetakan yang akan kita hasilkan. Untuk printer yang kami gunakan saat ini memiliki fasilitas borderless untuk membuang margin pada kertas. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik tombol print. Nah, itu adalah proses untuk mencetak gambar WPAP kita. Baik, kita telah mencoba membuat sebuah gambar WPAP, di mana proses gambar itu kita mulai dari proses scanning dari gambar kertas menjadi gambar digital. Kemudian juga kita telah menggunakan software multimedia 2 dimensi yaitu Adobe Photoshop dan Corel Draw. Kita juga telah melakukan pekerjaan dengan gambar digital, menciptakan desain grafik multimedia 2 dimensi, dan yang terakhir kita telah menampilkan karya seni digital 2 dimensi. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita kali ini, coba Shirley sampaikan kesimpulan yang dapat kamu ambil mengenai pelajaran yang baru saja kita lakukan. Silakan Shirley. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat menerapkan berbagai tools yang ada di software pengolah gambar, vektor, dan bitmap, dan menggunakannya untuk menghasilkan gambar grafis.
Ya, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Shirley sudah cukup baik. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tambahan lain terkait kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Iman. dengan materi menggabungkan gambar 2D ke dalam sajian multimedia, kita dapat mengetahui pengertian, jenis format file, dan fungsi masing-masing software untuk menghasilkan gambar atau desain untuk berbagai keperluan grafis. Ya, terima kasih. Jadi, secara garis besar itulah kesimpulan pelajaran kita kali ini mengenai materi menggabungkan gambar 2 dimensi ke dalam sajian multimedia. Dan untuk penutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas kerjasama kalian dalam pelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya.